Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kayla Dwi Mawardi dengan NIM A1B125136. Di sini saya akan membacakan novel Sepertinya Ayam Sebelum Mati karya Brian Krishna. Seperti malam-malam lain, Ale pulang selepas lembur. Orang-orang di kantor yang sudah menikah, mereka akan pulang ke keluarganya masing-masing. Sementara Ale yang tidak punya siapa-siapa ini sekarang masih duduk sendirian di parkiran mobil yang sudah lenggang, bersama sebotol bir, rokok murah, dan sepotong kue ulang tahun yang dia beli sendiri di toko manisan dekat kantornya. Tak ada seorang pun yang ingat dengan ulang tahun Ale. Kenapa hidup orang-orang begitu berwarna? Apakah cuma hidupku yang tidak mempunyai warna? Atau karena mereka pintar mengatur warnanya sendiri? Ale bertanya kepada dirinya sendiri. Ale bekerja kantoran dari pukul 9 pagi hingga 5 sore, seperti halnya ribuan orang lain di kota ini. Umurnya 37 tahun dan 3 bulan lalu Ale diagonis depresi akut oleh psikiater yang Ale datangin. Ale tidak punya hal yang istimewa di hidupnya. Dia menjalani layaknya reptasi tengik, bangun pagi dengan tubuh yang begitu nyeri, kepala pening, lalu mereka ke kantor berdesak-desakan dengan ribuan orang di dalam KRL, bekerja tanpa ada yang menyapa, makan siang sendiri, lembur, lalu pulang ke apartemen yang sepi. Sebagian gaji Ale habis untuk diberikan ke orang tua yang membenci anaknya sendiri. Lalu sisa gaji Ale akan ditabung demi masa depan yang entah akan datang atau tidak. Sebab Ale tidak punya rencana buat hidup lama di dunia. Salah satu berita baik yang ada di hidup Ale hanyalah berhasil menjadi karyawan tetap di salah satu gedung perkantoran di tengah ibu kota. Selain itu, tidak ada lagi. Bahkan terkadang berita baik itu bisa berubah menjadi berita buruk untuk Ale. Ale tidak mempunyai teman akrab di kantor, sekalipun itu tak lebih dari formalitas junior yang segan untuk tidak melampar sapa saat mata Ale tidak sengaja bertemu. Iya, tak ada yang ingin berlama-lama duduk dengan Ale. Badan yang tinggi 180 cm dan berat badan 138 kg dan kulit hitam. Gila, badan si Ale bau banget. Dengan lantang orang-orang mengatakan Ale. Meski tahu Ale berada di ruangan yang sama, orang-orang menganggap Ale tidak ada lagi perasaan. Ale tak lebih dari tisu bekas buang ingus tak berguna dan perlu diabaikan. Dalam hati Ale, aku sudah pakai deodoran, percayalah, dan aku juga rela menghabiskan tabunganku yang tak seberapa itu untuk membeli parfum-parfum mahal. Ingin sekali rasanya Ale berkata seperti itu kepada mereka, tapi Ale selalu mengurungkan niatnya untuk mengatakan itu semua kepada mereka. Ale nggak mau mereka tidak nyaman dan semakin menjauhi. Tak apa, biarkan perasaanku saja yang terluka. Beberapa tahun lalu, teman seangkatan Ale tertangkap bawa kabur kamera milik perusahaan Ale. Ale melihatnya, tetapi Ale tidak mengadukan ke siapa-siapa. Lalu, si pencuri itu berterima kasih kepada Ale dan mengatakan bahwa Ale adalah teman terbaiknya. Ketika keadaan kantor mulai memanas akibat kehilangan kamera itu, tiba-tiba si pencuri itu datang menitipkan kamera itu kepada Ale. Karena Ale bahagia sudah mempunyai teman, tentu Ale membantunya. Hasil dari CCTV sudah keluar. Teman Ale tertangkap kamera. Ia dipanggil ke ruangan HRD, namun anehnya nama Ale juga ikut dipanggil. Ternyata teman yang Ale anggap sebagai teman baik itu menukarkan kepalanya dengan kepala Ale. Ia meminta HRD memeriksa CCTV di lantai di tempat Ale bekerja. Dan Ale tertangkap membawa kamera. Surat peringatan 1 keluar untuk Ale, tetapi tidak untuk teman Ale. Gaji dipotong hampir setengah. Kesempatan untuk naik jabatan sirna sudah. Tak lama, orang-orang kantor pada menyebut Ale dengan sebutan si Beruk adalah pencuri, si Blacky kleptomania. Tentang wanita, seumur hidup Ale hanya sekali berpacaran. Tidak ada hal baik yang bisa Ale ceritakan dari hubungan itu. Mungkin dulu ia menerima Ale karena kasihan. Ale capek berjuang dalam hubungan itu karena cuma Ale yang berjuang mati-matian. Perempuan itu kehilangan Ale bukanlah sama sekali kerugian bagi dia. Dia selalu mengomentari Ale dengan kata-kata, kamu itu bodoh atau apa sih? Jangan memakai baju jelek ketika kencan. Bikin malu, kamu gak berguna. Ale berpacaran selama setengah tahun, tapi tidak pernah sekalipun wajah Ale diposting di media sosial manapun. Jikapun ada foto yang terbaik, pasti ia akan mengunggah separuh wajah dan badan Ale. Akan ia crop, tapi Ale sadar karena wajah Ale yang gelap seperti terpapar sinar matahari terus-menerus. Bibir Ale yang hitam karena rutin merokok. Ale kadang selalu bertanya-tanya dengan kata, kenapa aku harus lahir dengan bentuk seburuk ini?
Aku juga ingin merasakan dicintai Tuhan. Apakah sesulit itu? Ale selalu bertanya-tanya dalam hatinya. Nah, jadi setelah ditelusuri oleh psikiater, ternyata bibit depresi Ale sudah muncul sejak Ale kecil. Mengingat semuanya berawal dari dalam rumah sendiri. Ale lahir dengan ukuran tulang yang lebih besar dari adiknya, membuat badan Ale terlihat lebih besar ketimbang teman-teman sebaya. Memang tak tampan dari lahir, tubuh gelap seperti keling selepas sepapar sinar matahari. Ale senang bermain di luar bersama teman-teman. Tapi dari situlah semuanya depresi Ale berasal. Genderuwo, kata-kata yang paling sering disematkan kepada Ale, bahkan ketika berita ada genderuwo Wagini lagi viral pada masanya, saat itulah depresi pertama Ale tumbuh. Hampir setiap hari, orang-orang memanggil Ale dengan panggilan Wagini. Puncaknya ketika sedang mengikuti kegiatan renang dari sekolah, melihat banyak orang dewasa yang menertawakan Ale. Saat Ale tidak menggunakan baju, Ale tidak tahu bagaimana caranya membuat orang-orang menyukai Ale. Seakan-akan tanpa bersalah pun, mereka selalu mempunyai cara untuk memandang buruk kepada Ale. Semenjak kecil, Ale berusaha menjadi anak-anak yang baik agar orang-orang memperlakukan Ale dengan hal yang sama. Namun, ternyata semua itu percuma. Nah, lalu bagaimana dengan orang tua Ale? Orang tua Ale hanya untuk meminta Ale untuk bersabar, tidak membela sama sekali, tidak pernah sekalipun mendengar mereka memuji atas segala pencapaian yang pernah Ale raih sejak kecil. Nah, tanpa sadar, skala benih kemarahan, barang kekecewaan, dan tunas kebencian kepada diri sendiri itu bersemai di hati Ale, membuat tumbuh menjadi manusia yang memaklumi segala perkataan buruk dari orang-orang. Karena Ale merasa yang mereka katakan adalah hal yang benar. Menurut saya, novel Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati ini sangat menarik, terutama dari segi penggambaran karakter dan kedalaman emosi tokohnya. Cerita yang disajikan terasa sangat realistis dan dekat dengan kehidupan sehari-hari, khususnya bagi pembaca yang pernah merasakan kesepian, keterasingan, atau tekanan hidup di lingkungan kerja. Tokoh Ale digambarkan bukan sebagai sosok yang sempurna, melainkan manusia biasa dengan banyak kekurangan. Justru dari itu, kekurangan inilah pembaca dapat merasakan empati dan ikut memahami penderitaan yang ia alami. Konflik yang dihadirkan tidak berlebihan, namun terasa menyakitkan karena sangat mungkin terjadi di dunia nyata seperti perundungan di tempat kerja, pengkhianatan oleh orang terdekat, serta tekanan mental yang terus dipendam. Selain itu, alur cerita yang cenderung tenang namun syarat makna membuat pembaca diajak untuk merenung, bukan sekadar mengikuti cerita. Novel ini tidak menawarkan akhir yang berbahagia secara instan, tetapi menyajikan potret kehidupan yang jujur dan apa adanya. Menurut saya, hal inilah yang menjadi kekuatan utama novel Scorsese Sebelum Mati, karena mampu membuka mata pembaca tentang pentingnya empati dan kepedulian terhadap sesama. Pesan moral yang saya dapat di halaman 172, jangan lupa untuk memberikan apresiasi kepada dirimu sendiri. Hidupmu itu sudah sulit, jangan paksakan kakimu untuk terus melangkah. Cobalah sesekali beristirahat, sesekali pergi keluar, hargailah pencapaian di hidupmu. Meski itu hanya pencapaian kecil, sebab kamu memang pantas untuk itu. Jika sedang lelah, kamu boleh marah dan meluapkannya. Novel ini menyampaikan pesan moral yang kuat tentang pentingnya empati dan rasa kemanusiaan dalam kehidupan sosial. Melalui tokoh Ale, pembaca diajak untuk memahami bahwa tidak semua orang mampu menampilkan luka dan kesedihannya ke permukaan. Ejekan, pengabaian, serta perlakuan tidak adil yang dialami Ale menunjukkan bahwa sikap meremehkan orang lain, baik karena fisik, status, maupun kepribadian dapat meninggalkan dampak psikologis yang mendalam. Novel ini mengangkat bahwa setiap manusia memiliki perjuangannya masing-masing dan pantas diperlakukan dengan hormat. Selain itu, novel ini juga mengajarkan bahwa kebaikan perlu disertai dengan kesadaran untuk menjaga diri sendiri. Ale adalah sosok yang terlalu tulus hingga akhirnya dimanfaatkan dan dikhianati.